Yesus. Kami akan belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh anugerah kebaikan Tuhan, kita bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya berpikir tadi, apa saya mau menyampaikan pengajaran atau nasihat. Tapi karena menurut saya nasihat saja, karena memang saya 1:30 pagi sama istri baru nyampe tadi, jadi saya agak capek sekali. Saya tugas kemarin hari Kamis, Jumat ke Medan karena ada rapat pleno dan ada acara ketemu dengan seluruh bendahara-bendahara seluruh Sumatera Utara Aceh. Kami di sana dulu sampai jam 12 malam baru selesai rapatnya. Dan setelah pulang saya juga pagi-pagi sekali sama istri pergi, ditugaskan oleh ketua MD untuk memakamkan pendeta yang meninggal dan juga melantik istrinya menjadi gembala sidang. Jadi saya pikir kemarin kalau ke Noven sampai ke sana itu hanya 5-6 jam. Rupanya 8 jam. Jadi begitu capeknya sekali. Jadi 8 jam. Saya pikir hanya 5-6 jam, rupanya sampai 8 jam perjalanan kami. Pulang pergi berarti kayak 16 jam di mobil. Ya memang, tapi kan melaksanakan tugas. Itu tugas saya, tidak ada dikasih uang saya. Sungguhan ini. MD itu nggak ada kasih uang. Itulah resiko jadi pemimpin. Tapi puji Tuhan ya, ada jemaat Om Acai selalu bisa bantu saya. Uang minyak, uang makan selalu dikasih. Dan uang apa ya. Jadi itulah yang sangat membantu saya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira di anggota tubuh saudara itu, kira-kira mana yang sering berbuat dosa? Lidah, ya kan? Nah, itu. Memang ini sudah beberapa kali saya apa ini? 2 minggu ini Tuhan kasih ini firman kepada saya. Tapi kok tergerak saya harus sampaikan ini kepada saudara dan saya. Karena kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, karena lidah ini sangat berbahaya sekali. Iya, lidah. Alkitab kalau kita pelajari, lidah ini sangat berbahaya sekali jika kita tidak benar-benar menjaganya. Karena dari seluruh anggota tubuh kita, ini, lidah inilah yang paling sering berbuat dosa. Lidah ini. Jadi makanya dalam Alkitab berkata, walaupun engkau sering beribadah setiap hari, walaupun engkau setiap hari ibadah, tapi kalau engkau tidak kekang lidahmu, ibadahmu itu akan sia-sia. Nah, itu. Ibadahmu itu sia-sia. Kenapa? Lidah sangat berbahaya. Walaupun engkau setiap hari ibadah, tapi jika engkau tidak bisa menjaga lidahmu, ibadahmu itu seperti sampah di hadapan Tuhan. Itu sangat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak. Saya kadang-kala sering berbicara sama teman-teman, hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan. Kadang-kala senang sih, guyon-guyon, lucu, ya kan? Tapi kadang-kala perkataannya itu bukan suatu kebenaran. Kadang yang dikarang-karang. Jadi akibatnya cerita dosa.
Memang guyon. Kita itu cerita sambil minum kopi di kafe, ya kan? Kan ada di hotel kemarin. Kami di hotel itu naik kami ke tingkat 9 itu kafe. Jadi semuanya biasanya kan diskotik kan. Itu semuanya dibuat dinyalain seperti ini. Kami minum kopi karena kami banyak. Sambil cerita, sambil rapat. Tapi kadang-kadang banyak hal yang kadang, nah itu biasa guyon-guyon memang. Tapi mau saya katakan kepada saudara dan saya, dosa yang paling sering kita, maksudnya dari tubuh kita yang sering berbuat dosa, ini lidah. Lidah. Hati-hati Bapak Ibu. Lidah ini sangat jahat. Ya, sangat jahat kalau kita tidak bisa menjaga lidah. Saya ingin persempit. Judulnya itu bahayanya bersilat lidah. Bahaya. Jadi bersilat lidah adalah satu sangat berbahaya. Jadi saya persempit, sangat berbahaya bersilat lidah. Tuhan tidak ingin saudara dan saya suka bersilat lidah, sering bersilat lidah, ya kan? Tak mau. Jangan suka bersilat lidah, karena berbahaya. Berbahaya. Dosa bersilat lidah tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Ya. Dosa bersilat lidah tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Terlalu suka berbicara, di situ bisa terjadi dosa bersilat lidah. Ya. Terlalu suka berbicara, di situ terjadi banyak bersilat lidah. Hati-hati. Ya. Lidah dapat memuji Tuhan. Lidahmu, lidah saya bisa memuji Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau wajar. Engkau haleluya. Tapi lidah setelah itu pun, lidah bisa menghujat Tuhan. Ya, bisa menghujat Tuhan. Lidah berkata bisa haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi engkau bisa menyangkal kebaikan Tuhan, menyangkal anugerah, pertolongan-pertolongan Tuhan. Iya. Jadi ini lidah bisa lidah ini. Lidah dapat memberkati, ya kan? Tuhan berkati ya Bu, Tuhan berkati ya Pak, Tuhan berkati ya Dek. Tapi lidah juga bisa mengutuki orang. Ya, saya tidak tahu, memang tergerak hati saya harus sampaikan ini. Saya harus sampaikan firman ini karena ini lidah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena lidah inilah yang sering berbuat dosa dari anggota tubuh kita. Dari semua anggota tubuh kita, lidahlah yang paling sering berbuat dosa. Iya, sering berbuat dosa. Lidah dapat menyelamatkan orang, ya kan? Saudara, lidah ini bisa kau pakai menyelamatkan orang, orang yang nggak peduli Tuhan, orang yang lemah imannya, orang yang nggak percaya Tuhan. Lewat lidahmu engkau bisa berkata, menjelaskan siapa Tuhan Yesus, menasihati dia, mengingatkan dia supaya dia mencari Yesus. Lidah bisa.
Tapi lidahku dan lidahmu bisa juga menghancurkan orang lain. Lidahmu bisa menasehati orang. Lidahmu bisa mengingatkan orang supaya kembali sama Tuhan. Lidahmu bisa mengingatkan orang lain. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tapi lidahmu juga bisa membinasakan orang. Menghancurkan pribadi orang, bisa menghancurkan identitas orang, bisa menghancurkan keluarga orang lain, bisa menghancurkan masa depan orang lain. Itu lidah. Ini nasihat saya kepada saudara, karena memang sudah 2 minggu Tuhan kasih ayat ini. Jadi saya harus kasih tahu. Makanya ini nasihat. Ini saya 1 Timotius 6 ayat 2-4 ini adalah nasihat seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana sewaktu Timotius dia mau melayani di Efesus, di Roma, di mana dia malah dipercayakan, karena kita tahu Rasul Paulus sudah tahu bahwa dia akan mau mati. Ya, memang luar biasa ya. Rasul Paulus tahu bahwa dia akan mau mati, makanya dia kader pengerjanya Timotius untuk bisa, kalau dia mati, dia juga akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi di sini dia nasihati Timotius. Dikatakan ayat 2, dikatakan ajarkanlah, nasihatkanlah semuanya ini. Jadi Timotius, kau ajarkan lo ini, nasihatinnya. Itu artinya ya, supaya gampang saudara. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, atau apa sehat itu adalah perkataan yang benar ya, tentang benar, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita ataupun sesuai dengan pengajaran Yesus, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ini saya mau apakan? Bersilat kata, bersilat lidah ya. Yang menyebabkan, lihat ya, akibat bersilat kata, bersilat lidah ini, lihat ya. Ia mencari sesuatu, bersilat kata yang menyebabkan. Jadi bersilat kata menyebabkan dengki, cedera. Apa itu cedera ini? Perpecahan. Nah ini. Jadi akibat bersilat lidah, bersilat kata, makanya sangat mengerikan bersilat lidah ini, bersilat kata ini. Ini akan menyebabkan kedengkian, muncul kedengkian dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam pergaulanmu. Ini akan muncul. Ini apa? Karena bersilat kata, bersilat lidah. Bahaya, makanya bahaya sekali. Yang menyebabkan dengki, cedera atau perpecahan. Cedera di sini kalau saya baca bahasa lain, ini cedera ini artinya perpecahan. Baru muncul akan fitnah. Ini akibat bersilat lidah. Fitnah dan curiga. Kalau saudara baca lagi yang seterusnya, saudara, begitu berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Dalam gereja Tuhan juga sangat berbahaya ya. Dalam rumah tanggamu pun sangat berbahaya. Dalam pergaulanmu pun sangat berbahaya. Bersilat lidah, bersilat kata, sangat berbahaya sekali. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak bilang menegur satu orang, enggak, menegur kita bersama.
Tidak ada tujuan saya ke sana, enggak. Tujuan saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya juga, saudara juga. Supaya berhati-hati berbicara. Berhati-hati lidah kita ini. Sangat berbahaya sekali. Karena lidah kita ini akan mempengaruhi imanmu. Itu loh. Lidah kita ini dapat mempengaruhi kualitas imanmu, mempengaruhi kualitas iman kita. Jadi kita pikir bahwa lidah kita ini tidak mempengaruhi apa? Iman kita. Oh, sangat mempengaruhi iman kita. Lidah kita pun kita bisa membuat kita masuk neraka. Iya kan? Lidah kita pun bisa membuat engkau masuk surga, tapi bisa juga membuat engkau masuk neraka. Nah, itu. Makanya saya katakan begitu berbahaya sekali lidah. Bisa lidah kita, makanya siapa yang mengaku dengan lidahnya dan mengaku dengan lidah, dia akan diselamatkan. Tapi juga lidah bisa membuat kita binasa atau bisa masuk kita neraka kalau kita tidak hati-hati. Saya, firman Tuhan ini datang kepada kita semua. Saya tidak bilang hanya untuk ini, enggak. Untuk kita semuanya, untuk saya juga. Jadi bukan hanya untuk saudara, nanti untuk saya juga. Itu ya, untuk saya juga. Lidah bisa membuat kita diberkati Tuhan. Ya, lidah bisa membuat kita diberkati Tuhan. Tapi lidah juga bisa menghilangkan berkat dari kita. Makanya saya katakan begitu berbahayanya lidah. Lidah bisa memberkatimu, tapi lidah juga bisa menghilangkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Bisa. Lidah ini bisa membuat engkau berhasil. Tapi lidah juga bisa membuat kita tidak mendapat apa-apa. Yang pertama adalah dampak bersilat lidah. Dampaknya. Jadi bersilat lidah ini memiliki dampak. Yang pertama adalah kebenaran akan bisa ditutupi. Ya, kebenaran, dampak bersilat lidah, kebenaran bisa tertutupi, ataupun kebenaran bisa disalahkan. Ya, itu bersilat lidah. Kebenaran bisa ditutupi dan kebenaran bisa disalahkan. Itu akibat bersilat lidah. Atau kedua, kesalahan bisa menjadi benar, yang benar bisa disalahkan. Itu kan? Jadi kesalahan bisa menjadi benar, yang benar bisa disalahkan. Itulah akibat bersilat lidah. Ini sangat penting, harus diingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita berjaga-jaga lidah kita ini. Dan tadi saya sudah ingatkan bahwa lidah kita ini bisa membuat kita diberkati, tapi bisa juga membuat kita kehilangan berkat Allah. Iya. Makanya tadi Tuhan, apa pengajaran yang saya sampaikan, sambungan kemarin tentang memahami tentang Allah, ataupun saya harus sampaikan ini nasihat kepada
jemaat yang ada di sini. Tapi saya kuat sekali ayat ini harus saya sampaikan kepada saudara dan saya, karena sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jangan sampai kita terus begitu gampang sekali berbicara, terlalu suka-suka sekali berbicara seenaknya doang. Mungkin saudara tidak berpikir bahwa perkataanmu itu bisa berdampak bagi imanmu, bagi pertumbuhan imanmu, ya kan? Berpikir, gampang saja. Mulut ini kan tidak bertulang, gampang sekali ngomong itu. Tetapi saya berdoakan, perkataan kita, lidah kita ini sangat besar mempengaruhi iman kita, sangat besar mempengaruhi kualitas iman kita, sangat besar mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan, sangat besar mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi yang pertama tadi, dampak bersilat lidah, kebenaran akan bisa ditutupi atau kebenaran bisa disalahkan. Kedua, kesalahan bisa menjadi benar, yang benar bisa disalahkan. Yang ketiga, dampak bersilat lidah dapat merusak sesuatu keadaan yang kondusif, seperti keadaan yang baik-baik bisa menjadi rusak. Dulunya baik-baik terus, ya kan? Tapi karena lidah, bersilat lidah, akibatnya terjadi kekacauan. Makanya dibilang perpecahan, cedera. Perpecah, cedera. Karena lidah. Ya, lidah. Semoga Tuhan tolong ya, jemaat GPD Iman Alaikan Nopan ya, supaya kita lebih lagi menjaga lidah kita. Siapapun engkau, saya, saudara dan saya, ya, saya tidak mau hanya tegur indah semuanya kita, karena firman Tuhan itu untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Tidak ada hanya untuk satu orang, sama saya juga. Firman Tuhan itu ya, jadi jangan hanya untuk saudara, sama saya juga. Jadi dapat merusak sesuatu keadaan yang kondusif. Contohnya seperti keadaan baik-baik bisa menjadi rusak, terjadi kekacauan, terjadi perpecahan. Nah, itu. Jadi dampak bersilat lidah yang keempat, dapat menghancurkan banyak hal, baik iman, tadi sudah dijelaskan tadi dari pendahuluan, dapat menghancurkan banyak hal, seperti contohnya iman, identitas orang, keluarga, persekutuan, dan banyak hal lain. Ya, itu dampak bersilat lidah. Dampak bersilat lidah, dapat bersilat kata, dapat menghancurkan banyak hal, seperti menghancurkan iman, menghancurkan identitas, menghancurkan keluarga, menghancurkan persahabatan, menghancurkan persekutuan, dan banyak hal lain lagi. Makanya jangan suka terlalu banyak berbicara, karena di situ banyak bersilat lidah, banyak dosa di sana. Ya, banyak dosa di sana. Itu dampaknya. Yang kelima, dampak bersilat lidah dapat membuat kekacauan atau kerusakan. Sebut agak-agak sederhana supaya gampang saudara dan saya ngerti. Ya, saya buat kata-katanya agak-agak sederhana agar saudara, di sini kan banyak jemaat yang sudah tua, kadang-kala pemahamannya juga harus lebih gampang disampaikan, kan gitu ya. Jadi dapat membuat kekacauan dan kerusakan, itu akibat dari bersilat lidah. Mudah-mudahan kita jemaat GPD Iman Alaikan Nopan waspada dengan lidah kita. Haleluya. Waspada.
Jadi jangan saudara pikir perkataan kita itu tidak mempengaruhi berkat dalam hidupmu, tidak mempengaruhi imanmu, kualitas imanmu. Jangan pikir itu sangat mempengaruhi kualitas imanmu, dapat mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidupmu, dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidupmu. Itulah lidah. Karena lidah dari anggota tubuh kita ini yang sering berbuat dosa, lidah ini. Hati-hati. Bagaimana menjinakkan lidah? Yang pertama, Roh Kudus harus menguasainya. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Roh Kudus harus menguasai lidah. Roh Kudus kita, ya, Roh Kudus. Baru kedua, kurangi banyak bicara. Ya, kurangi. Jangan terlalu banyak bicara. Kurangi. Terlalu banyak bicara, di situ banyak kesalahan di sana. Yang enggak ada menjadi ada. Suka dikarang-karang, tambah-tambahin. Ya. Nah, kurangi suka berbicara. Yang ketiga, bagaimana menjinakkan lidah? Berpikir dulu baru berbicara. Berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Ya, berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Ya. Yang keempat, bagaimana menjinakkan lidah? Memakai lidah lebih banyak memuji Tuhan. Haleluya. Pakai lidahmu lebih banyak memuji Tuhan. Ya. Sekarang ini kan banyak. Biar kau di kamar mandi pun bisa kau memuji Tuhan lewat kau dengar lagu-lagu, kau bawa itu HP-mu kamar mandinya, nyalakan lebih banyak itu ya kan. Ya kan. Bawa kamar mandi sambil joget-joget pun di kamar mandi, mana siapa yang lihat kau dalam joget-joget di kamar mandi kan? Bisa nyanyi aja, lebih baik itu. Terlalu banyak bicara. Bicara itu terlalu banyak apa? Banyak dosa di sana. Kalau tidak hati-hati. Banyak kutuk di sana. Ya, kutuk berkat enggak diberkati. Lidah kita yang bisa membuat kita enggak diberkati. Ya, lidah kita. Ya, saya mau katakan, saudara saya, lidah kita ini bisa engkau diberkati atau tidak diberkati. Itu. Bagaimana menjinakkan lidah? Yang kelima, cintailah kebenaran Allah. Cintai kebenaran Allah. Cintailah suatu kebenaran. Ya, sukalah dengan kebenaran. Sukalah dengan kebenaran. Ya, bergaullah dengan Allah. Bergaul ya. Kita harus jaga lidah kita ini. Sangat jahat Bapak Ibu, sangat jahat. Tadi saya katakan bisa merusak persekutuan, bisa merusak keluarga, bisa merusak nama baik orang, identitas orang, bisa merusak persahabatan, bisa merusak imanmu, bisa merusak masa depanmu juga. Ya, masa depanmu loh. Lidah ini, lidah bisa menentukan masa depanmu loh. Jadi jangan main-main. Ya kan, bisa. Ya. Mari kita baca ayat Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Ayat 1. Ya, Yakobus 5 ayat 3, ya. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 5, ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil-kecilnya lidah kita ini. Coba, lihat kalau saudara ukur lidah ini dengan telapak tanganmu ini, jauh lebih besar telapak tangan ini daripada lidah. Lihat. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat
memegahkan perkara-perkara yang besar. Makanya sekarang, jadi lidah kita ini bisa membuat engkau menjadi orang besar, berhasil. Lidah buat engkau menjadi orang berhasil, menjadi orang besar, orang berpengaruh. Ini Alkitab. Makanya tadi saya baca, ini sudah sering kemarin kita. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia pengacara Hotman, siapa? Hotman Paris. Karena lidahnya, dia begitu orang salah satu terkaya di Indonesia. Lidah. Tapi karena lidah, dia bisa dibunuh, pancung, karena lidah. Hotman Paris karena seorang pengacara, dia pakai lidahnya untuk membela perkara-perkara, dapat dia bermiliar-miliar. Tapi ada juga yang lain, karena lidahnya dia dipancung. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak kecil. Ya, lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api kecil, dari kecil dulu api itu, tapi dia bisa membakar hutan yang begitu luas. Hati-hati dengan lidah kita, haleluya. Hati-hati, hati-hati ya. Terus lidah pun adalah api. Ya, jadi Tuhan, firman Tuhan menggambarkan lidah itu api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah ini banyak kejahatan di lidah ini. Di lidah ini banyak kejahatan. Banyak besar. Bersahabat pun engkau bisa jahat. Sahabat pun bisa engkau ele-elein lidah-lidah ini. Iya. Kadang-kala saya geleng-geleng kepala kalau ada sahabat-sahabatku suka kali menjelek-jelek. Yang sombongan itu pendeta istanggang itu. Saya pikir-pikir lah. Saya terus terang aja. Memang iya ya. Memang kadang-kadang dilihat orang sombong ya kan. Datang si Polri tahu kemana khotbah itu? Aparah. Kenapa? Tahu aparah? Kalau orang nggak dekat sama aparah, orang akan bilang aparah itu sombong, katanya. Begitu. Iya. Tapi kalau aparah, kalau orang dekat dengan aparah, itu perkataan Polri loh. Orang salut sama aparah, katanya. Aku aja salut lihat aparah. Tapi kadang-kadang orang karena nggak dekat, dia bilang sombong kali itu sedang. Pikir-pikir sombong. Aku aja pergi ke sana melayani, mintanya aku wawancai. Apa mau disombongkan? Mobil itu Innova. Tidak ada uangku Rp1.000 di situ. Itu dikasih wawancai, tanda cai itu. Apa mau disombongkan? Apa mau disombongkan? Apa mau disombongkan? Oh, semua berkat Tuhan. Kalau saudara nggak bayar perpuluhan, nggak bisa pergi ke Medan, nggak bisa buat istriku berobat. Kalau nggak bayar perpuluhan, apa mau disombongkan? Dan semua katakan kalau ada pendeta sombong, itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Aku pun kalau sombong, pasti masuk neraka. Ada temanku pendeta, aku tahu. Aku tahu sering dengar begini itu pendeta, begini. Setelah aku berteman dengan dia,
Setelah berteman, orang teman dia jadi salut dengan saya. Salut dengan saya. Dia senior termasuk. Tapi karena senior dia, mungkin dia karena jarang ketemu dengan dia, tapi sekarang agak dekat, sering telepon sama saya. Kalau jemaat menjadi sombong, pasti engkau masuk neraka. Amin. Ya harus amin, supaya kau takut, harus aminkan itu. Kalau engkau jemaat sombong, pasti engkau masuk neraka. Karena saudara tahu, dosa sombong kan sudah dibuang dari dosa surga. Masa mungkin dosa orang sombong masuk surga? Lucifer kan gara-gara kesombongan makanya dibuang dia. Ya, makanya nggak boleh kita sombong. Pendeta pun nggak boleh sombong. Amin. Jemaat juga nggak boleh sombong. Amin. Iya. Semuanya kita nggak boleh sombong. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Lidah kita berbahaya sekali. Memang saya nggak terlalu banyak bicara. Bagaimana mesti membuat orang saya memang begitu? Iya kan? Memang bukan suka bicara siapa? Iya. Apa mau saya buat? Apa mau saya buat? Nggak bisa saya. Kalau ada temanku, ada pendeta di sana, ada pendeta Max dari Siantar, yang sukaan saya teman dengan dia, MD kan, dia suka buat guyon saja. Jadi saya kemarin aku dekat saya sampai puji dia guyon semuanya ketawa. Kadang-kadang rapat itu orang serius dia guyon terus. Kadang-kadang gini-gini saya, tapi hilang stresku kalau dekat dia. Saya bilang sama Pak Ben, aku senang sekali aku berteman sama Om Mas. Hilang stresku. Ketawa terus dibuatnya. Pokoknya hanya ini sungguhan. Aduh, itulah. Tapi aku bukan benci dengan orang yang suka. Enggak. Ya itulah dia. Aku akulah ya kan. Enggak mungkin kubuat aku seperti orang lain, kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kadang-kala itulah yang sering jemaat-jemaat para yang lain-lain sering kadang kurang memahami itu. Kita harus bisa menerima kelebihan orang dan kekurangan orang loh, gitu. Harus begitu. Orang yang dewasa imannya harus begitu. Bisa menerima kelebihan orang dan bisa menerima kekurangan orang. Aku ini masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Masih. Sungguhan ini. Iya. Apa yang aku katakan aku orang yang sudah munafik sekali saya. Ya kan? Munafik sekali Bu. Wah, gak laku sama Tuhan orang munafik. Ya, gak laku orang munafik sama Tuhan. Jadi jaga lidah kita. Haleluya. Coba ingatkan kiri kananmu. Jaga lidahmu, ya bilang dulu. Kita harus jaga lidah Bapak Ibu. Saya juga memang harus jaga lidah. Harus jaga lidah. Mari kita renungkan hidup ini. Jangan, ini firman untuk saya juga. Untuk saya. Ingat, firman ini untuk saya juga. Jadi bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Kadang memang lidah ini sangat berbahaya sekali. Ya, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Terus semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Bayangkan binatang bisa dijinakkan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Makanya sangat jahat sekali lidah. Sangat jahat sekali. Bisa merekayasa. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu.
Ia adalah sesuatu yang buas, ya, lidah sama buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kan? Lidah ini sangat racun yang sangat mematikan. Ya. Terus, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi, khususnya bagi kita dan jemaat GPDI Manaraga Nogon. Mari kita evaluasi hidup kita. Ya, saya juga sering kadang bisa melakukan kesalahan. Mari kita evaluasi hidup kita, ya. Tidak ada yang masih sempurna. Di sini tidak ada satupun yang masih tidak sempurna. Tidak ada. Tidak ada yang satu di sini pun yang sudah sempurna. Tidak ada. Tapi kita perlu evaluasi hidup kita. Evaluasi lidah kita, ya. Evaluasi supaya kita lebih lagi dekat sama Tuhan, supaya kita juga lebih lagi diberkati Tuhan, ya. Jadi nggak ada lagi yang sempurna. Saya katakan, Om Acaya belum sempurna, ya Om, ya. Om Acaya belum sempurna, kan? Belum sempurna. Semuanya ini ada yang belum ada yang sempurna. Tidak ada yang belum sempurna. Semuanya bisa. Hati-hati. Tapi Tuhan, kita perlu evaluasi hidup kita. Haleluya. Evaluasi iman kita, ya. Evaluasi, iya, evaluasi. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Yesus Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa.